Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, jadi Bapak ini naik ya, naik di jam pertama karena hari ini Bu Dita anaknya lagi sakit ya. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan anak Bu Dita segera sembuh ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ya, seperti biasa kita terlebih dahulu berdoa ya. Persilahkan doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita di kelas 10 semester 2, yaitu tentang dinamika gerak ya. Kita kemarin telah masuk atau telah belajar tentang penerapan hukum Newton ya, atau aplikasi hukum Newton. Ada benda di dalam lift, ada benda yang digantung dengan katrol, ada benda yang ditarik dengan tali. Kemudian kemarin yang terakhir adalah apa? Siapa yang ingat kemarin materi terakhir? Ayo, apa aplikasi hukum Newton yang terakhir kita pelajari? Benda di bidang miring ya. Benda di bidang miring, tapi yang kita pelajari selama ini itu adalah masih bidangnya itu bidang licin ya. Nah, artinya tidak ada gaya gesek di situ. Nah, maka kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materinya adalah tentang gaya gesek ya. Nah, kalau sudah berbicara gaya gesek berarti nanti permukaan bidangnya sudah tidak licin lagi, tapi kasar ya. Nah, kasar itulah yang membuat adanya gesekan ya. Jadi kalau kita kasar-kasar sama orang, yaitu namanya memancing gesekan, memancing keributan namanya ya. Kan nggak ribut nih kan? Tapi sebelum kita memulai pembelajaran ya, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu indikator pembelajaran kita ya. Jadi setelah belajar materi ini, Bapak harap kalian pertama mampu menjelaskan definisi tentang gaya gesek, kemudian menjelaskan macam-macam gaya gesek, kemudian yang terakhir bisa menghitung besar gaya geseknya ya. Nah, kita mulai ya. Ini materinya ya, tentang gaya gesek. Nah, perhatikan benda ini, dua buah balok yang disusun seperti ini. Nah, ini yang ada lingkaran kecil ini kan bidang antara balok yang kecil dengan balok yang bawah nih, ini bidangnya nih. Nah, ini kalau di zoom ya, dilihat secara mikroskopik ya, maka bentuk permukaannya terlihat seperti ini. Nampaknya saja rata. Tapi kalau sudah di zoom, nah ini mukanya kayak gini permukaannya. Sama nih kayak pipi kalian misalkan yang terlihat mulus, tapi kalau di zoom ya, diperbesar beberapa kali itu mukanya kayak gini nih. Bergelombang-gelombang dia, nggak rata ya. Kan nggak mau kita mukanya rata kan. Kalau orang bilang muka rata, muka tembok ya kan. Tapi kalau sebenarnya tembok pun kalau di zoom nggak rata itu ya. Nah, jadi ketika benda ini bergerak di atas permukaan yang atas misalkan ya, maka benda ini mengalami hambatan ya, ada terasa hambatan dalam proses geraknya. Nah, hambatan itulah yang disebut dengan adanya gaya gesek ya. Jadi terasa dia berat
misal kita menggeser benda di atas meja. Misalkan apa ya? Geser lemari lah misalkan ya, lemari di atas lantai lah, kita geser. Kalau digeser itu kan terasa berat ya, selain memang lemarinya kalau berat ya berat juga memang. Tapi lebih berat lagi karena adanya gaya gesek antara permukaan lemari dengan lantai, gitu. Ya. Nah, di sini ada beberapa teori-teori tentang gaya gesek nih. Ya, yang pertama itu gaya gesek dia nilainya sebanding dengan gaya normal. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang gaya normal ya. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang ya. Kemudian ada dua jenis gaya gesek di sini yang akan kita pelajari, yaitu gaya gesek statis dengan gaya gesek kinetis. Nah, kemudian nanti ada istilah koefisien gesekan, simbolnya itu mu. Koefisien gesekan itu atau mu itu bergantung pada permukaan kontaknya. Jadi permukaan kontak itu maksudnya permukaan antar dua benda yang bergesekan. Kemudian, nah ini yang paling penting, arah gaya gesek. Jadi arah gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau kita menggeser lemari ke kanan, ke sisi kanan, maka besarnya gaya gesek itu ke kiri, gitu. Kalau kalian dorongnya ke depan, maka gaya geseknya ke belakang, gitu. Jadi dia selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Ya, ingat itu, arah gaya gesek. Nah, kemudian koefisien gesekan, mu tadi, itu tidak bergantung sama luas permukaannya. Gitu. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu gaya gesek statis ya. Nah, gaya gesek statis ini disimbolkan dengan huruf S, dengan huruf S, dengan huruf F. Kalau statis maka dibikin Fs. F-nya itu huruf kecil dicetak miring ya. Huruf kecil karena kalau huruf F besar itu cenderung kita menyebutnya dengan gaya ya. Nah, gesekan statis bekerja untuk menjaga benda dari bergerak. Jadi dia gesekan statis ini itu bekerjanya saat benda masih diam, ya. Jadi supaya dia nggak bergerak, maka di situ ada gaya gesekan statis. Jadi kalau benda sudah bergerak, maka gaya gesek statis tadi berubah menjadi gaya gesek kinetis nanti namanya. Ya, jadi clue-nya gini, gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi saat benda dalam kondisi diam, belum bergerak, gitu ya. Nah, gambar ini kira-kira bentuknya kayak gini lah. Misalkan nih kita mau kasih gaya F ya, ke kanan, kita tarik lah misalnya benda ini. Maka gaya gesek statis itu arahnya ke kirinya, tapi dia posisinya masih dalam keadaan diam, gitu, belum bergerak. Jika F-nya bertambah, maka nilai gaya gesek statisnya juga besar juga gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, gaya gesek statis di sini itu nilainya ya lebih kecil atau sama dengan mu s dikali n. Nah, ini untuk persamaan gaya gesek. Jadi gaya gesek itu persamaannya mu dikali n. Mu itu adalah koefisien gaya gesek, sedangkan n adalah gaya normal. Ingat ya. Jadi gaya gesek itu F ya, itu rumusnya sebenarnya mu dikali n. Gitu ya.
Jadi gaya gesek statis di sini itu tumbuh merespon mengimbangi tarikan gaya dalam arah berlawanan. Maksudnya itu dia ada untuk mengimbangi tarikan gaya tadi gitu. Jadi kalau diberikan gaya F, timbullah di situ gaya statis ya. Gitu. Mau berusaha mengimbangin gaya yang diberikan sama benda tadi gitu. Nah, di sini jadi gaya statis di sini ada nilai maksimumnya. Jadi ketika dia berusaha mengimbangi besar gaya gesek statis itu maksimalnya besarnya itu hanya sebesar mu s dikali n. Besarnya hanya sebatas itu maksimumnya. Andaikan nanti ternyata gaya yang diberikan itu besarnya lebih besar dari gaya gesek, ya F itu besarnya dari gaya gesek, lebih besar. Jadi mu s tadi kan maksimum itu hanya nilainya mu s dikali n ya. Tapi kalau ternyata nanti gaya yang diberikan lebih besar dari besarnya gaya gesek ini, maka benda itu akan bergerak. Jadi gaya geseknya udah nggak bisa ngimbangin lagi, nggak bisa ngimbangin gayanya. Jadi kalau udah nggak bisa mengimbangin lagi, ya bendanya pasti bergerak, gitu loh. Jadi kalau sudah bergerak bendanya, gaya gesek statis tadi berubah jadi gaya gesek kinetis. Nah, ini persamaannya ya. Jadi Fs maksimum, gaya gesek maksimum, itu nilainya adalah mu s dikali n. Koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normal. Ya. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Jadi kalau diberikan gaya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Dah, tuh gaya gesek statis. Sekarang gaya gesek kinetis. Ya. Apa itu gaya gesek kinetis? Jadi gaya gesek kinetis atau kinetik ya sama sih itu. Itu muncul ketika bendanya sedang bergerak. Ya. Jadi kalau bendanya bergerak di permukaan yang kasar, maka di situ terjadi gaya gesek kinetis namanya. Nah, rumusnya FK, ya FK itu gaya gesek kinetis, simbol dari gaya gesek kinetis ya, sama dengan mu K dikali N. Dah? Nah, ilustrasinya gini. Sekarang Bapak tanya deh. Bapak tanya sama siapa nih yang ada nih? Sama Habil. Habil boleh di mikrofonnya boleh diaktifin lah. Habil, kira-kira kalau menurut kamu Habil, mana lebih besar gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis? Habil. Saya, Sir. Ya. Mana kira-kira yang lebih besar? Gaya gesek statis atau kinetis? Gaya gesek kinetis, Sir. Kinetis. Kenapa gaya gesek kinetis yang lebih besar, Habil? Karena dia terjadi pada saat benda sedang bergerak, Sir. Oh, kalau bergerak lebih besar. Oke, sekarang gini, Bil. Kamu pernah ngedorong mobil yang mogok? Pernah membantu orang ngedorong mobil mogok nggak? Pernah, Sir. Pernah ya, oke. Kalau pernah, sekarang gini, ketika saat benda itu dalam kondisi diam, kan tadi kinetis itu kan, gaya gesek kinetis itu kan ada ketika benda dalam kondisi diam ya.
Sedangkan gaya gesek kinetis itu ada saat bendanya sedang bergerak, kan gitu. Nah, untuk membuktikan mana yang besar sama yang kecil, ilustrasinya kayak kita ngedorong mobil. Jadi ketika mobil itu dalam kondisi diam, kamu dorong, udah, sehingga dia bergeraklah mobil itu. Tetap kita dorong masihan kondisinya. Kira-kira lebih berat mana mendorong mobil yang dalam kondisi mula-mulanya diam atau setelah dia bergerak? Kira-kira butuh tenaga yang ekstra yang mana itu? Yang diam, Sir. Iya, yang diam ya. Jadi kalau masih dalam kondisi diam, benda yang mau kita dorong itu terasa sangat berat kali. Tapi kalau sudah bergerak, kayaknya enak aja dorongnya. Maka dari ilustrasi itu, kira-kira mana yang besar, gaya gesek statis atau kinetis? Statis. Statis ya. Jadi yang gede itu adalah gaya gesek statis. Jadi gaya gesek saat kondisi masih diam. Kalau sudah bergerak, gaya gesek kinetis itu lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Gitu. Paham ya? Paham, Sir. Oke. Ini tadi gaya gesek kinetis ya. Kalau udah bergerak berarti dia punya kecepatan lah ya kan. Nah, ini persamaannya. Nah, ini adalah diagram gayanya. Diagram gayanya. Jadi ini ada benda di atas permukaan yang kasar, ya. Jadi benda ini mengalami gaya normal ke atas, kemudian ada gaya berat ke bawah, ada gaya yang diberikan, kemudian yang ke kiri adalah gaya geseknya. Gitu. Nah, ini catatannya. Jadi koefisien gesekan itu nilainya adalah antara 0 sampai 1 nilainya. Koefisien gesekan tadi. Nah, kalau bendanya licin sempurna, benar-benar licin, ya, maka mu-nya itu nilainya 0. Tapi kalau bidangnya kasar, yang sangat kasar, maksimal nih ya, sangat kasar kali, berarti mu-nya 1. Gitu ya. Jadi nilai mu di sini kisarannya antara 0 sampai 1, ya. Jadi, clue-nya gini. Ini ada benda nih. Kalau kita berikan gaya yang nilainya itu lebih kecil dari gaya geseknya, ya. Dari gaya gesek statis ya. Maka benda dalam keadaan diam. Jadi masih diam aja. Karena gaya geseknya masih lebih gede. Gaya gesek tadi mau mempertahankan benda yang diam tadi itu. Berarti benda masih kondisi diam. Nah, yang kedua, kalau gaya yang kita berikan terhadap benda itu nilainya sama dengan gaya gesek statis, maka benda itu tepat akan bergerak. Tepat. Jadi sedikit lagi dikasih tenaga, dikasih gaya, bergeraklah itu bendanya. Tapi belum bergerak, ya. Mau akan bergerak, udah di ujung lah dia, batas terujung gitu. Itu kalau gaya yang diberikan besarnya sama dengan gaya gesek statis, ya. Belum bergerak tapi sudah mau bergerak. Itu udah ininya, batas maksimalnya benda itu. Dah? Batas maksimal benda itu dalam kondisi diam ya. Kalau dikasih sedikit lagi, ini yang terjadi yang ketiga. Kalau gayanya lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda akan bergerak. Jadi gaya gesek statis tadi berubah menjadi gaya gesek kinetis. Ya, udah nggak ada lagi gaya gesek statisnya karena dia udah bergerak, maka di situ ada gaya gesek kinetis jadinya. Gitu. Dah? Nah, kira-kira ada yang mau ditanya untuk gaya gesek? Ini ngomongin gesekan nih.
Ada teorinya tentang gaya gesek, kira-kira paham? Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang terjadi antar benda dengan permukaannya yang kasar ya, yang arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Itu gaya gesek. Gaya gesek ada dua, ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Kalau gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi saat benda dalam keadaan diam. Sedangkan gaya gesek kinetis itu adalah gaya gesek yang terjadi saat benda sedang bergerak. Nilai kalau untuk mencari gaya gesek, besar gaya gesek itu adalah mu dikali n. Koefisien gaya gesek dikali gaya normal. Koefisien gaya gesek itu rentang nilainya antara 0 sampai 1. Gitu. Itulah clue-nya, kira-kira kesimpulannya. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Jelas, Sir. Oke, good. Gitu dia. Suka Bapak kalau cepat-cepat gitu dijawab. Masuk kita ke contoh soal, ya. Area Bapak tes nih, ini oke deh. Ini sebuah benda meluncur dengan kecepatan 4 meter per detik pada permukaan bidang datar yang kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,4. Jika massa bendanya 2 kilo dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, benda akan berhenti setelah menempuh jarak. Nah, kira-kira apa dulu yang mau kita cari ini? Tergambar nggak? Ini ada benda misalkan. Benda ini bergerak katanya dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian karena bidangnya kasar, ini bidangnya kasar, jadi lama-lama dia kan berhenti ya, karena dia dihambat terus sama gaya gesek kinetis tadi. Jadi nanti setelah beberapa lama bendanya itu berhenti di sini. Nah, kalau berhenti berarti PT-nya 0 ya. Gitu. Kira-kira udah menempuh jarak berapa meter ini? Nah, gitulah pertanyaannya. Baru berhenti bendanya. Dah? Oke, konsepnya kita pakai hukum 2 Newton karena bendanya bergerak ya. Oke? Iya, Sir. Nah, jadi sigma F sama dengan M kali A. Oke, sigma F. Kalau bendanya bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri kan? Iya, Pak. Oke, berarti sigma F-nya adalah apa ini? FK aja lah ya. Gitu ya. Gaya gesek sama dengan M kali A. Gaya gesek kinetis tadi rumusnya apa? U dikali N. Bapak bikin gini, FK-nya itu Bapak bikin negatif ya. Kenapa negatif? Karena dia ke kiri arahnya. Udah? Udah, Sir. Oke. FK tadi kan mu K, Dikali N. ya kan? Koefisien gaya gesek dikali gaya normal ya. Normal. Ya, normal. M kali A. Oke. Mu K-nya berapa? 0,4. Ya, 0,4. Gaya normal. Gaya normalnya apa nih rumusnya gaya normal? U kali G. Hah? N sama dengan W. Kali G. MG ya. Oke.
Gaya normal untuk benda yang ini kan besarnya itu sama dengan gaya berat. Ya kan? Ingat kemarin kan? Iya, Pak. Iya. Berarti Iya, Pak. massa dikali percepatan gravitasi. Nah, M kali A. Gitu ya. Iya, Sir. Oke, lanjut. Berarti ini ada M, di sini ada M. Bolehlah kita matikan aja ya. Nyemak-nyemak aja di situ kan? Iya, Sir. Iya. Berarti 0,4 dikali G. Percepatan gravitasinya berapa? 10. 10 ya. 10. A ya. Sama dengan 4. Maka A di sini berapa? 4. 4, Sir. Ini kan ada negatif Bapak bilang kan? Artinya gaya gesek Iya, itu Sir. ke kiri. Berarti ini namanya percepatan atau perlambatan? Perlambatan, Sir. Perlambatan, Sir. Perlambatan ya. Jadi Bapak bikinlah nih A-nya negatif. Artinya dia diperlambat. Oke? Iya, Sir. Ya. Iya, Sir. Mau bikin positif pun nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu A di sini adalah perlambatan. Ya, mau dibikin 4 gitu aja pun nggak apa-apa. Baru kita hitunglah jaraknya. Ngitung jarak pakai persamaan apa untuk ngitung jarak? Kalau udah ada perlambatan berarti pakai GLBB ya. Rumus di GLBB yang ada rumus jaraknya yang mana ya? PT kuadrat sama dengan final kuadrat dikurang 2AS, Sir. Oke, good. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2AS ya. AS. Iya. Oke, PT kuadratnya 0 ya, karena dia katanya berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0. Kecepatan mula-mulanya? 4, Sir. 4, Sir. dikuadratkan. 16, Sir. 16. Nah, oke ya. Ini kurang ya, karena dia diperlambat ya. Berarti Iya, Sir. 2. A-nya jangan dibikin. A-nya berapa? 4, Sir. 4. Jangan negatif 4 ya, karena di sini udah kurang. Udah? Nah, 4 ya. Baru S. Udah? Nah, negatif 2 dikali 4 dikali S. Berarti negatif. Negatif. Positif 8. Kurang 8S ya. Bapak pindahkan ke ruas kiri. Jadinya positif 8S sama dengan 16. S sama dengan? 2. 2, Sir. Iya. Oke. Ini bisa? Bisa, Sir. Good. Lanjut. Dua buah balok dihubungkan dengan sutas tali. Kemudian dikasih gaya F. Seperti gambar. Koefisien gesek kinetisnya nilainya 0,1. Tentukan besar percepatan tersebut dengan menggunakan hukum 3 Newton. Boleh, ini kombinasi lah ya. Di sini kan ada gaya aksi reaksi ya. Ada karena dia bergerak bisa juga pakai hukum 2 Newton. Yang gampang pakai hukum 2 Newton aja deh, yang lebih familiar kalau benda bergerak. Ya, nanti hukum 3 Newton untuk benda yang berhimpit aja kita buat. Oke. Berarti kita gambarlah diagram gayanya. Ya, untuk benda 1 itu gaya geseknya ke sini. Nah. Sudah? Untuk benda 2 kan ngalami gaya gesek juga kan? Iya, Pak. Ya kan? Iya, Sir. Ya. Udah? Nah, baru kita masukkanlah persamaan hukum Newtonnya. Sigma F sama dengan M kali A. Gitu ya. Ini mau pakai jalan cepat atau jalan lambat?
Mau cepat-cepat atau mau lambat-lambat? Cepat, Sir. Jalan cepat. Oke, nah kalau cepat berarti sigma F-nya tinggal gini aja. F dikurang gaya gesek kinetisnya. Sepakat? Iya, Sir. Oke, sama dengan M kali A. Oke, baru F dikurang gaya gesek kinetis kan mu dikali N Gaya ya. normal. Ya, gaya normal. M kali A. Oke, F-nya berapa? 60. Dikurang. Mu-nya berapa? 0,1. 0,1. 0,1 dikali N itu M kali G ya. 100, Sir. M-nya berapa? 10. 10. Nah, M-nya itu Di kita jumlah ini, kali Sir. Oh iya, 30, Sir. 30 ya. 30 udah. Kali 10 ya. Cocok? Iya, Cocok, Sir. Sir. Ya, Iya, Sir. kan M kali G sama dengan M-nya berapa tadi nih? 30. 30. Baru kali A. A. Oke. Berarti 60 dikurang berapa? 30. Kurang 30 sama dengan 30A. Berarti A-nya 1, Sir. 1. 1. Iya, 1. 1. Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya. Oke. Nah, yang terakhir deh. Nih. Masih cukup waktunya nih kan? Masih lah ya. Hitung resultan gayanya. Jadi kalau ngitung resultan gaya, berarti kan sigma F di situ yang ditanya ya. Resultan kan sigma F ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Sekarang sigma F-nya karena dia meluncur nih kan. Bergeraknya kan seperti ini bendanya bergeraknya. Berarti sigma F-nya adalah mana? W sin Sigma Sin F-nya 30, Sir. ya, W sin 30. Terus nih ada gaya gesek nih. Kurang, Sir. dikurang FE. Kurang gaya geseknya. Sepakat? Sepakat, Sir. Oke, berarti W-nya berarti M kali G. Berapa itu? Masanya berapa katanya? 4 ya? 40. Iya, Sir. Ya, 40 berarti. 10, Sir. Sinus 30 berapa? Setengah. Setengah, Sir. Sir. Oke, dikurang. Gaya gesek apa gaya gesek? Mu kali gaya normal, Sir. Oke, mu-nya berapa? Setengah akar 3. 1/5 akar 3. Ya, N-nya berapa? 40, Sir. 40. Berapa? 40. 40, Sir. Salah. N di sini itu besarnya setara dengan ini. W cos 30. Udah? Iya, Iya, Sir. Bidang miring. Kalau kemarin bidang datar ya M kali G. Tapi ini kalau bidang miring kan udah kita uraikan semalam. Yang ke bawah ini nilainya adalah W cos. Yang ke sini adalah W sin. Sepakat? Sepakat, Sir. Sepakat, Sir. Jadi berapa nih nilainya? W cos 30. 20 akar 3, Sir. Berapa? 20 akar 3, Sir. 20 akar 3. Tahu 20 akar 3 ya? 40 dikali cos Setengah akar 3. cos 30 berapa? Cos 30. Setengah akar Setengah 3, Sir. Iya, setengah akar 3. Berarti 20 akar 3. Ya kan? Iya, Sir. Iya. Oke, berapa ini?
12, Sir. 12, Sir. Nah, 12 ya. Oke, udah, berarti FS-nya nilainya 12. Berarti ini berapa? 20 dikurang 12. 12. Sama dengan 8, Sir. 8, Sir. 8. Oke. Paham PES ini? Paham, Sir. Oke, good. Paham, Baik, Sir. karena waktu kita telah habis, Bapak rasa cukup sekianlah materi kita pada kesempatan kali ini tentang gaya gesek, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita tutup materi kita, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.